kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan senantiasa bersyukur karena keadaan kami senantiasa baik, senantiasa di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami berada di tempat ini semata-mata karena kebaikan-Mu, karena kami mau meresponi apa yang sudah Engkau berikan pada kami, anugerah-Mu yang terbesar yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Engkau, ketika kami bersorak-sorak bagi nama-Mu, Engkau berkenan dan Engkau disenangkan. Kiranya ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami akui bahwa kami banyak kelemahan Tuhan, tapi kami saat ini mohon pengampunan dari Engkau, sehingga kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, agar kami semua boleh mengerti menyembah Engkau di dalam roh, di dalam kebenaran, agar kami boleh sungguh-sungguh membawa pujian kami yang terbaik, suara kami yang terbaik, hati dan pikiran kami yang terfokus tertuju pada Engkau saja, sebab Engkau layak disembah selama-lamanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Kristus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah, oh Tuhan. Mari sembah lebih dalam lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Kau Bapa, kami sembah Kau Roh Kudus, kami sembah Kau Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari lebih dalam lagi sembah Dia. Kau ku sembah, Kau kami sembah selama-lamanya. Kau ku sembah, oh Tuhan.
sembah. Hanya Kau yang layak kami puji sembah. Aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agunkan. Hanya Yesus juru selamat kami. Oh Yesus, lepas kami. Hanya Kau kami tinggikan. Hanya Kau bagimu Bapa, terpujilah namamu, terpujilah hanya bagimu, Yesus. hanya untukmu. Sembah bagimu, Kami naikkan sorak-sorai hanya bagi Yesus. bagimu Tuhan. Kaulah segalanya, Segala pujian Kau satu-satunya bagimu Raja. Kau yang layak, Terima kasih Yesus. Kau yang layak Engkau Tuhan. baik, sungguh Layak baik, disembah, teramat baik, kasih-Mu layak berlimpah. layak diagungkan. Hanya Kau Yesus. Sembah bagimu, sembah bagimu Yang puji Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Kami boleh dilayakan untuk menyembah-Mu. Itu sebuah anugerah bagi kami. Sebab jika Engkau tidak berkenan, maka setiap pujian kami Tuhan tidak ada artinya di hadapan Engkau. Kami bersyukur kami boleh diangkat sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau tebus. Biarlah hidup kami hanya satu saja, untuk menyembah Yesus Kristus, untuk memuliakan nama-Nya. Sebab Engkau yang terutama Tuhan Yesus di dalam hidup kami, tiada yang lain. Engkaulah tujuan akhir kami, Engkaulah visi kami, agar kami menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Biarlah kami pakai seluruh tubuh kami, seluruh jiwa kami, untuk menyembah-Mu, meninggikan-Mu, bekerja bagi-Mu Tuhan. Sebab yang terutama dalam hidup ini hanyalah Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama
terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan kesungguhan hatimu bahwa Dia yang terutama, Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini. Mari bangkit berdiri dan katakan haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Hanya jemaat Tuhan katakan haleluya, haleluya. Katakan lebih lagi. Katakan dari kedalaman hatimu, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sembah Yesus Kristus, Dia yang terutama di dalam hidup kita. Katakan lebih lagi, Yesus yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Hanya Engkau Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Mari jangan ragu-ragu sembah Dia. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Katakan saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus.
yang mau cinta Yesus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Dia layak, dia layak, dia layak ditinggikan, disembah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah penolong penyelamat kami. Izinlah kami terus memuji dan memuji Engkau Tuhan, sebab Kaulah juru selamat kami yang teramat indah. Terima kasih Tuhan yang mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap bersorak bagi nama Tuhan? Amin. Kasih tahu kiri kanannya dulu, ayo. Walaupun jumlah kita sedikit, mari kita terus bersorak-sorai. Bersama malaikat surga kita menjadi 1000 orang. Haleluya. Kami sembah Kau, juru selamat kami, Yesus Kristus. Juru selamat yang ku puja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha kuasa, maha mulia nama-Mu. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Terang kekal sepanjang masa, terang kekal sepanjang masa, penebus junjunganku. Para suci tiap bangsa kan memuji. Mari bertepuk tangan. Mulia, 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 mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Dari tata yang surgawi, dari tata yang surgawi, sampai salib Golgota, rela Kau turun dan mati bagi orang berdosa. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Katakan lagi, mulia, 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 mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Amin. Hanya satu nama yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan di dalam hidup kita ini, mari kita gunakan semua tenaga kita untuk melayani Tuhan. Karena begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Amin. Mereka yang belum bertemu dengan Juru Selamat, mari perkenalkan mereka dengan Sang Juru Selamat hidup kita. Biar mereka menjadi keselamatan bagi mereka juga, seperti halnya kita sudah terima keselamatan. Di jalan hidup yang berliku-liku, mari kita menjadi pancaran berkat bagi sesama kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan, kami mau dipakai oleh Engkau
Biarlah setiap tubuh kami gunakan di dalam pekerjaan-Mu. Biarlah setiap hidup kami persembahkan pada Engkau Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Bila terang di tempat gelap itu, bukan orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Mari beritakan kisah kasih Tuhan. Mari beritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupan-Mu. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Mari menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita beri yang terbaik. Bila sebanyak diberikan Tuhan, Yesus teladan mulia, tulus ikhlas telah beri pertolongan, dalam tugas-Mu setia. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Katakan, jadikan aku pancaran berkat. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Mari dengan tangan di atas saudaraku terkasih, dengan tangan kita seolah-olah menggapai Tuhan, dan katakanlah, jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Amin saudaraku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami adalah orang-orang sudah Engkau selamatkan, sudah Engkau tebus, dan kami mau membagikan
setiap hal kebaikan yang sudah Engkau berikan, anugerah yang sudah kami rasakan, untuk kami nyatakan pada orang lain. Biarlah kami bekerja bagi-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau mengembalikan persembahan dan persepuluhan kami ke hadirat-Mu. Biarlah ini boleh dipakai di dalam pekerjaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat yang Engkau percayakan pada kami, di Pamulang ini. Kami serahkan pada Engkau Tuhan. Kami mau kembalikan dengan sukacita di hati kami, sebab Engkau yang sudah memberkati kami terlebih dahulu. Biarlah kami boleh kembalikan apa yang menjadi kewajiban kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sidang jemaat persilakan duduk kembali. Kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus masuk lebih dalam lagi. Biarlah kerinduan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah saat ini kita semakin terfokus untuk mendengarkan suaranya disampaikan kepada kita semua. Kami mau berikan telinga kami, kami mau berikan pendengaran kami, kami mau berikan perhatian kami kepada Engkau Tuhan. Hati kami, jiwa kami, untuk semakin dalam masuk di dalam hadirat-Mu. Karena kami haus akan Engkau Tuhan. Karena kami haus untuk mendengar firman-Mu. Engkau mengajari kami dan membimbing kami melalui firman-Mu yang kudus, melalui firman-Mu yang berkuasa. Biarlah hati kami dipenuhi Tuhan oleh Roh Kudus sendiri. Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Bapa, kami merindukan firman-Mu yang Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu ini menjadi jalan
dalam kehidupan kami, memimpin kami, membimbing kami, menolong kami, supaya kami benar-benar mengalami kehidupan yang sehat, baik secara tubuh, jiwa, pikiran. Kami rindukan Tuhan, Kau berbicara pada kami supaya kami benar-benar dapat mengalami keseimbangan secara tubuh kami. Karena Engkau menghendaki supaya kami sehat, supaya kami sejahtera sampai akhir, sampai kami kembali ke Bapa. Terima kasih Biar Roh Kudus memberikan pengertian pada kami, sehingga kami benar-benar dapat menerima firman ini, dapat melakukan firman ini dan mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu sehat-sehat. Saudara, kalau menurut saudara mana lebih enak, mana lebih menyenangkan? Apakah sembuh atau sehat? Kalau sembuh berarti kita diawali dengan sakit ya. Saya ingat pada waktu saya masih muda, waktu usia-usia SMA, saya sering mengalami sakit. Waktu itu saya bersama nenek saya, dan saya sering sakit. Bahkan sering nggak masuk sekolah karena sakit. Dan sakit yang sering kami derita adalah masalah MAH ya. Jadi saya sering cerita pada saudara dalam kesaksian-kesaksian waktu saya SMA saya pernah muntah darah gitu ya. Jadi sudah parah banget. Badan saya sangat kecil, kurus, dan 1 bulan pasti mengalami sakit beberapa kali. Nah saudaraku, waktu saya menikah, berangsur-angsur menjadi sehat. Nah dulu saya makannya nggak teratur. Saya waktu masih SMA itu saya makannya nggak teratur ya. Dan makan ya senang saya gitu ya, seenak saya, senangnya. Minum juga gitu, minumnya yang manis-manis. Ya pokoknya ya apa yang saya suka gitu ya. Itu menyebabkan penyakit selalu saya rasakan. Bapak Ibu, tema bulan ini firman Tuhan yang kita pelajari yaitu hidup sehat. Hari ini kita akan belajar kesehatan tubuh. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai kesehatan mental. Kemudian minggu berikutnya kesehatan pikiran. Dan minggu terakhir keseimbangan di dalam semuanya itu. Nah, saya punya pengalaman yang saya sampaikan. Pengalaman yang sangat tidak baik. Bagaimana saya tidak menjaga kesehatan saya. Sehingga saya mengalami sering sakit dan mudah masuk angin gitu ya. Saya nggak tahu, dokter nggak mengenal masuk angin, tapi saya mengalami seringkali ketika nggak pakai sandal, itu ya nggak pakai sandal itu tiba-tiba perut kembung dia, gampang sakit. Waktu keluar
Jangankan hujan deras, hujan sangat gerimis dan rambut saya kena air hujan itu langsung pusing. Jikalau tidak langsung dikeramasi. Jadi sangat sekali rentang dengan sakit penyakit. Itu disebabkan karena tidak menjaga kesehatan saya. Saya sampai sekarang masih terjadi itu pada waktu saya nggak menggunakan kaos dalam, itu saya masuk angin. Jadi terbiasa yang nggak baik. Nah, saya ingin sampaikan saudara, bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh. Nah, saya punya pengalaman dalam hidup saya, dan sekarang saya mengalami kesehatan yang sangat-sangat berubah dibanding dengan waktu saya muda. Ada banyak orang mengejar kesembuhan ya. Itu berarti sedang sakit ya, mengejar kesembuhan. Dengan cara apa? Ada yang pergi ke hamba Tuhan. Seringkali banyak sekali dalam kehidupan rohani, banyak gereja menawarkan kesembuhan ilahi. Bahkan saya membaca dalam sebuah YouTube, setiap minggu temanya adalah KKR kesembuhan ilahi. Setiap minggu. Dan banyak orang berusaha, mereka sakit dan datang dalam gereja itu dan mengharapkan disembuhkan melalui mujizat-mujizat itu. Ada orang yang pergi ke dokter, bahkan mendapatkan obat paten yang mahal. Tidak jarang mereka yang punya uang berobat ke luar negeri. Semua itu berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi berusaha untuk sembuh. Orang tua seperti saya, itu wajar kalau sering sakit ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena ibaratnya itu semua organ tubuh sudah mulai saluran-saluran pembuluh darah sudah mulai tersumbat gitu ya. Saraf-saraf sudah mulai banyak sekali sehingga rentan dengan sakit. Tapi ada banyak anak muda yang masih sangat muda, mereka juga mengalami sakit. Nah, saya pasti yakin bahwa anak muda seperti itu, seperti saya waktu itu dulu sering sakit karena tidak menjaga kesehatan tubuh saya. Nah, kita membaca firman Tuhan di dalam 2 ayat ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, Bapak Ibu bisa menyiapkan diri. Ini tema tentang menjaga kesehatan tubuh. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23 dan yang kedua 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama 2 ayat ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Kita baca bersama kalau ketemu. Kita mulai. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini suatu harapan Tuhan. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus Kristus. Kemudian ayat yang kedua dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Kita akan baca bersama. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada orang yang berpikir bahwa Tuhan itu hanya memikirkan roh dan jiwa seseorang.
Nah, sehingga banyak orang mengabaikan tentang kesehatan tubuhnya. Tapi dalam firman Tuhan yang kita baca 2 ayat tadi menunjukkan bahwa semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Tuhan mengharapkan juga tubuh kita juga terpelihara dalam kondisi yang sehat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, ibaratnya mobil, kalau kita punya mobil, beli mobil baru misalkan ya, kemudian mobil itu tidak dirawat. Saya pernah ada seorang yang saya kenal beli mobil baru, bagus waktu itu awal-awal muncul mobil Avanza ya, beli mobil baru, bagus. Tapi nggak sampai 2 tahun saya ketemu mobil itu udah hancur, udah rusak. Padahal baru 2 tahun. Jadi mobil yang tidak pernah dirawat, tidak pernah diservis, nggak pernah diganti oli, bahkan ngisi bensin oplosan gitu ya, pasti mobil itu akan cepat rusak. Beda kalau mobil itu dirawat. Kita punya mobil Grand Max itu sudah 14 tahun. 14 tahun. Waktu kami ke bengkel, rata-rata bengkel ngomong, kok masih mulus Pak? Iya, nggak pernah pakai itu ya. Nah, kami selalu rawat dengan baik, sehingga mobil itu awet. Saudaraku, demikian pula tubuh kita. Jika kita tidak merawat tubuh ini, nah tubuh kita akan mengalami tidak sehat. Orang berkata begini, saudaraku. Ya Pak, umur itu kan di tangan Tuhan. Jadi kalau kita merawat tubuh sebagus apapun, atau kita nggak merawat tubuh, ya kalau sudah waktunya Tuhan panggil, ya kita akan mati. Ada orang yang berpikir seperti itu, ya memang umur itu di tangan Tuhan. Tapi saya mau katakan Pak Saudara, Tuhan memberikan kebebasan kehendak pada kita. Sampai contoh seperti ini, kalau misalkan di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa umur manusia itu di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, umur manusia itu 70 tahun, kalau itu kuat 80 tahun. Saya sekarang 63. Kalau menurut firman Tuhan 70 tahun. Tapi juga ada orang yang usianya sampai lebih. Ibu saya sampai 86 tahun. Tapi Tuhan berkata umur manusia itu 70 tahun. Tapi masih kuat bisa 80 tahun. Selebihnya sudah banyak masalah. Sudah ngerepotin orang, sudah mulai bermasalah. Nah, jadi saudaraku saya ingat Tuhan, saya ambil contoh, memang Tuhan menetapkan manusia umur di tangan Tuhan, tapi Tuhan memberikan kehendak bebas. Saya ambil contoh, kalau misalkan ada orang yang masih muda, yang terjadi kemarin itu ada satu keluarga dengan tangan terikat, mereka terjun ke lantai berapa, 20 berapa tuh, di sebuah apartemen dan mereka mati. Nah, orang itu menyalahkan kehendak bebasnya. Ada seorang anak muda yang tiba-tiba memotong urat nadinya dan darah keluar banyak sekali dan akhirnya mati. Itu juga orang yang menyalahgunakan kehendak bebasnya.
Walaupun Tuhan menetapkan umur manusia, tapi Tuhan memberikan kebebasan, kehendak bebas manusia itu. Jadi kalau orang itu sedang memotong urat nadinya, ya berarti ya itu sudah mati. Tapi ada seseorang yang menyalahgunakan kehendak bebasnya. Dan memang umur kita di tangan Tuhan, tapi kesehatan tubuh kita di tangan kita sendiri. Amin. Jadi umur di tangan Tuhan, tapi kesehatan kita di tangan kita. Saudaraku, kita akan belajar bagaimana atau mengapa harus menjaga kesehatan. Mengapa kita harus menjaga kesehatan kita? Kesehatan tubuh. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, ini alasannya mengapa kita menjaga tubuh kita. Dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi alasan kenapa kita menjaga tubuh, dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus. Jadi memang Roh Kudus ada dalam tubuh kita. Roh yang Maha Kuasa, Roh yang luar biasa itu berdiam di dalam tubuh kita yang terbuat dari darah dan daging. Yang luar biasa, saudaraku. Sekarang ini kita masih menggunakan tubuh jasmaniah kita yang terdiri dari darah dan daging. Itu bisa mengalami sakit, itu bisa lemah, dan bahkan bisa mati. Nanti kalau kita sudah diganti dengan tubuh kemuliaan, kita nggak akan pernah sakit lagi. Tapi sekarang ini tubuh jasmaniah kita ini masih sangat memungkinkan kita mengalami sakit, bahkan mengalami mati. Itu sebabnya kita perlu merawat tubuh kita supaya sehat. Jangan merusak tubuh kita, kan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, kita nggak boleh merusak. Kita akan membaca firman Tuhan ini di dalam satu bagian firman Tuhan, 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi jangan mencemarkan tubuh kita. Karena tubuh kita ada tempat bait suci Roh Kudus. Jangan merusak tubuh kita karena tubuh kita lah bait suci Roh Kudus. Nah, kita nggak boleh merusaknya. Bagaimana seorang merusaknya? Saudara, dikatakan di dalam ayat tadi adalah mencemarkan jasmani. Itu contoh-contohnya adalah misalkan yang terjadi itu ada beberapa ini misalkan obat-obat, narkoba gitu ya. Kemudian merokok, alkohol. Ada sekelompok Kristen yang menentang ini karena dia perokok. Saya pernah ditanya, kok Bapak mengajarkan nggak boleh merokok, Pak? Nah, dia dari gereja, dia seorang majelis gereja merokok. Bapak tolong tunjukkan di mana Alkitab yang melarang merokok. Saya berkata, nggak ada. Kalau Bapak mau lihat tulisan jendela merokok, Bapak bisa datang di pom bensin. Di pom bensin banyak tulisan
jangan merokok. Memang di Alkitab nggak ada. Tapi ingat bahwa tubuh kita jangan dicemari, tubuh kita itu bait Roh Kudus. Nah, jadi mereka berdebat karena mereka memang perokok berat. Berusaha membenarkan diri. Saudaraku, kalau kita masih kanak-kanak, pertanyaannya, boleh enggak? Boleh enggak merokok? Boleh enggak pesta saya mabuk-mabukan? Boleh enggak? Dan boleh enggak? Itu boleh enggak? Itu menunjukkan seseorang masih kanak-kanak. Tapi kalau kita sudah bertumbuh, semakin mengerti, pertanyaannya bukan boleh enggak, tapi kalau saya pergi ke diskotik, apakah itu memuliakan Tuhan? Kalau kita merokok, apakah itu memuliakan Tuhan? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ingat bahwa bait tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berada. Jangan kita mencemarkan. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 tadi dijelaskan dengan cukup jelas. Jangan mencemarkan secara jasmani dan rohani. Merokok salah satu mencemarkan tubuh secara jasmani. Mengotori tubuh kita. Ada racun. Dan itu mengotori bait Allah, bait suci Allah, Roh Kudus, yaitu di dalam tubuh kita. Jadi saudaraku, alasan kenapa kita tidak boleh, alasan kita menjaga tubuh, karena ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan ingin supaya tubuh kita benar-benar menjadi tempat Roh Kudus, dan kita tidak mencemarkan dengan hal-hal yang itu sangat-sangat tidak sehat buat tubuh kita. Nah, yang kedua kita akan berbicara bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita. Saya juga belajar bersama, saya baru bisa melakukan sedikit. Saya ingin mengajak bersama-sama kita share bagaimana supaya kita menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah membenahi pola makan, saudaraku. Saya malu. Istri diri saya tertawa. Karena saya belum mampu. Nah, saya ingin mengajak, ayo kita share bersama. Termasuk saya. Saya punya pengalaman pola makan yang sangat tidak baik. Waktu saya muda. Bahkan waktu sudah mulai tua pun masih belum baik pola makan saya. Saya mau sedikit demi sedikit mulai berubah. Saudaraku, makanan manusia yang sehat yang Tuhan berikan, Bapak bisa membuka di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29. Ini makanan sehat yang Tuhan berikan kepada manusia. Saya percaya kalau kita makan ini, tubuh kita akan sehat. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi makanan sehat yang Tuhan berikan awalnya adalah sayuran, tentang biji-bijian, dan buah-buahan. Cucu saya, Sena itu sudah kecil, semenjak masih bayi, diajari
makan sayur dan buah. Sampai sekarang dia kalau makan sayur tuh seneng banget. Dan pasti menjadi sehat. Karena ini makanan manusia yang Tuhan berikan. Saya dimanja bapak saya waktu kecil, masih muda tuh. Bapak saya selalu, maaf ya saudaraku, ada daging gitu. Saya senang saudaraku. Saya nggak tertarik dengan sayur-sayuran. Dan saya salut ibu saya nggak suka daging. Ibu saya usianya sampai 86 tahun, sehat. Karena makan sayur terus. Bapak saya makan daging, hanya tahan sampai 59 tahun usianya. Saya pernah bapak saya ketika ibu saya masak gak ada dagingnya, marah saudara. Kadang gak ada dagingnya. Umurnya hanya bertahan 59 tahun. Usia 45 sudah mulai sakit-sakitan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita bisa menikmati makanan yang sehat. Dan Tuhan berikan itu adalah sayur. Ya mungkin bisa bayam, sawi, kemudian ada kacang-kacangan, ada buah. Nah itu makanan yang sehat. Saya percaya kalau Bapak Ibu yang punya anak masih kecil, masih balita, kalau terbiasa dikasih makan sayur, pasti akan sehat. Jadi makanan pertama yang Tuhan berikan adalah sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, dan buah. Tetapi saudaraku, setelah peristiwa Bahtera Nuh, setelah Tuhan menenggelamkan seluruh bumi ini, dan setelah peristiwa Bahtera Nuh ini, perhatikan, Tuhan memberikan menu tambahan. Apa menu tambahan itu? Itu dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah, coba baca dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Jadi setelah itu, setelah peristiwa air bah itu, Nuh itu, Tuhan memberikan menu tambahan yaitu daging. Ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar. Tetapi Tuhan mengingatkan itu hanya tambahan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada perdebatan antara makan ini, daging ini, ada yang daging yang halal dan daging yang haram. Di firman Tuhan ada. Yang halal itu daging sapi, daging ayam dan sebagainya. Tapi daging yang haram, misalkan daging babi, udang, kerang gitu ya. Nah kenapa? Kenapa? Babi itu dikategorikan haram. Tapi itu dalam kelompok sesuai dengan hukum Taurat ya. Kalau seseorang menganut hukum Taurat, babi itu haram. Kenapa?
makanan babi itu kotor, sampah. Itu sebabnya diharamkan menurut hukum Taurat. Nah sekarang kan babi makanannya kan dipelihara ya, beda. Kenapa? Binatang laut atau seafood itu haram. Karena itu hidup di laut, ada banyak sekali kotoran-kotoran itu mengendap di laut, dan itu menjadi makanan mereka. Tapi sesuai dengan hukum Taurat, sekali lagi ini sesuai dengan hukum Taurat, diharamkan. Tapi firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, yang haram bukan apa yang masuk melalui mulut. Tuhan berkata semua boleh kamu makan. Yang haram adalah apa yang keluar dari mulutmu, bukan yang masuk. Jadi kalau kita makan babi, menurut ajaran Tuhan Yesus, itu halal, nggak apa-apa. Nah saudaraku, tapi hati-hati, walaupun Tuhan memberikan menu itu, tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa makanan utama yang sehat adalah sayur-sayuran, buah-buahan, tumbuhan, itu yang menjadi sehat. Istri saya, dia suka sayur-sayuran. Ada banyak dia nggak suka tentang ikan, daging. Nah saya bilang, nggak apa-apa, itu enak. Nggak mau. Waktu dia belum pernah makan daging, sesuatu daging itu, makan aja. Nggak mau. Nggak apa-apa, enak. Nggak. Ya udah. Kalau dia dekati saya, memang enak. Enak. Coba deh. Begitu tahu rasanya enak, susah berhenti. Jadi saudaraku yang keseluruhan, mari kita akan menjaga pola sehat ini, mulai makan ini saudara, Bapak Ibu yang suka lemak itu ya. Nah saya sekarang bersyukur sangat jarang makan daging karena bukan gak suka. Bapak Ibu tahu harga kenapa? Harganya mahal. Ya bersyukur gitu ya. Kalau dulu kan nggak beli, yang beli orang tua. Nah sekarang beli sendiri mikir-mikir gitu ya. Karena mahal. Tapi saudaraku, saya percayakan mereka saudara, mari kita menggunakan makan yang sehat yang Tuhan berikan. Saudaraku, ada peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang dialami oleh Daniel, salah satu pemuda yang ditawan dan dibawa ke Babel. Kemudian Daniel diberi tugas untuk mencicipi atau mengantar makanan raja. Lah makanan Daniel itu sama seperti makanan yang dimakan raja. Ya pasti makanan raja adalah makanan yang lezat. Yang lezat, yang enak. Minumnya juga minum yang enak, yang lezat. Tapi kita belajar dari Daniel. Kita membaca dari Daniel pasal pertama. Daniel pasal 1 kita akan buka mulai dari ayat 8 ya. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca. Daniel berketetapan untuk tidak menyadiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menadiskan dirinya. Jadi makanan raja itu lezat, pasti daging banyak, minumnya anggur, makanan yang mewah gitu ya. Tapi Daniel berkata tidak mau menajiskan dirinya. Mungkin Daniel sudah tahu bahwa tubuhnya adalah bait roh Allah. Tidak mau dikotorkan, dia ingin makan yang sehat. Dia nggak mau minum anggur, dia maunya minum air putih saja. Sehat. Saya waktu muda tuh jarang minum air putih. Saudara.
minumnya selalu teh manis, teh kental manis, es sirup yang manis. Enggak sehat. Tapi dikatakan Daniel tidak mau anggur. Dia minum air biasa, air putih. Coba perhatikan lagi ayat yang ke-12. Daniel 1 ayat yang ke-12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi Daniel berkata kepada pimpinan juru masak, berikan saya dan teman-teman saya ini makanan sayur, buah, dan minum air putih saja. Kemudian kita lihat setelah 10 hari, coba aja dulu 10 hari. Bagaimana hasilnya ini kata Daniel. Dan benar, juru masak itu hanya memberikan makan Daniel dan teman-temannya itu sayur mayur, buah-buahan, dan minumnya air putih. Perhatikan hasilnya. Daniel pasal 1 ayat 15. Setelah lewat 10 hari, sesuai dengan kesepakatan, ternyata perawakan mereka lebih baik. Amin. Dan mereka lebih gemuk tapi sehat dari semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Terbukti makanan yang Tuhan berikan, sayur mayur dan buah, terbukti memberikan kesehatan yang luar biasa. Dibanding dengan makanan mewah yang daging, minum yang anggur, itu dibanding dengan itu makanan yang Tuhan berikan tadi, sayur-sayuran dan buah itu lebih sehat. Dan itu dibuktikan oleh Daniel dan teman-temannya yang makan makanan raja, badannya tidak sehat. Tapi yang makan seperti Daniel, sayur mayur dan minumnya air putih, justru menjadi sehat. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi saya mengharapkan kita mulai belajar. Nah, saya mulai membenahi diri. Saya sangat suka sayur pada sekarang ini. Sayur apapun saya mau. Asal jangan sayur daun cendela pintu. Sayur bayam, sawi, buncis. Saya punya trauma, kenapa saya nggak mau makan sayur? Dulu saya pernah diberi makan sayur, apa itu ya, koro. Nah, saya mual sekali. Saya trauma makan sayur. Saya nggak tahu apakah koro itu baru disemprot itu ya. Saya nggak tahu juga. Nah, ibu kalau nyuci sayur yang bersih. Nah, di desa sering kejadian sayur yang baru disemprot itu langsung dicuci nggak bersih, dimasak, menimbulkan keracunan. Tapi sayur ini sesungguhnya sehat, membuat tubuh kita menjadi kuat. Saya nggak tahu ada ilustrasi film Popeye itu kuat itu ya, karena makanannya apa contoh bayam ya, begitu lemah masukin bayam kuat lagi. Mas Dwi kalau makan bayam sehat. Ayo kita makan sayur. Nanti kita makan sayur rame-rame. Saya nggak tahu ada sayur di hari ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi Tuhan inginkan kita menjaga tubuh kita. Yang pertama adalah pola makan kita. Usia saya sudah 63.
Kalau saya makan karbo yang banyak, itu menambah kadar gula saya semakin tinggi. Nah, saya bersyukur lebih dari 2 tahun yang lalu saya mulai membiasakan makannya itu hanya 3 sendok. Bukan sendok pasir ya. Ini sendok nasi, 3. Sekali makan 3 sendok. 3 sendok makan. Kalau saya tambah sedikit saja, rasanya pegah menurut saya. Gak enak. Karena terbiasa 3 sendok ya cukup. Saya coba minum teh yang agak manis. Kalau dulu selalu manis, tapi sekarang manis, hanya gula itu sedikit. Gak pernah habis 1 gelas. Rasanya perut gak enak. Karena terlalu manis. Jadi ternyata itu pola kita. Tergantung kita apa kita mempolanya atau tidak. Nah, saya sekarang bisa makan sedikit. Minum air putih. Dan rasanya lebih enak sekarang. Lebih segar. Jarang pusing, dulu dikit-dikit pusing. Dikit-dikit leher kaku. Tensinya tinggi. Tapi sekarang udah mulai enak. Karena pola makan yang saya benahi itu. Saya makan sebelum lapar. Dan selesai sebelum kenyang. Artinya ya secukupnya saja. Sedikit, tapi itu membuat sehat. Saya merasakan lebih ringan. Nah, jangan bertanya, Pak itu buktinya perutnya besar. Ya bukan karena makan banyak. Saya nggak tahu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kita melihat. Yang pertama tadi bagaimana kita pola makan kita. Yaitu makanan-makanan yang sehat. Sayur adalah makanan yang sehat yang Tuhan berikan kepada manusia. Kemudian buah-buahan dan tambahan. Tidak selalu itu perlu daging, perlu ikan. Tapi itu yang tambahan. Dan yang kedua apa? Pola yang kedua apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjaga kesehatan? Yang kedua adalah olahraga. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8, 1 Timotius pasal 4 ayat 8, dikatakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani ini adalah olahraga. Memang dibanding dengan ibadah lebih besar manfaatnya. Kenapa? Karena ibadah itu berpengaruh sampai hidup kekal. Sampai di surga kita masih beribadah nanti saudaraku. Tapi latihan badani, olahraga itu hanya ada selama hidup. Bukan berarti tidak berguna. Rasul Paulus berkata olahraga atau latihan badani itu terbatas gunanya. Ada gunanya, bukan tidak ada gunanya. Walaupun terbatas, tapi ada gunanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya kaget ada seorang petani yang saya kenal waktu itu. Saya melayani di Boyolali itu, di desa itu, mayoritas jemaatnya itu petani. Bukan sawah tapi punya kebun. Ya. Waktu itu saya mengenal jemaat itu usianya udah 65 tahun. Sehat. Masih bisa mencangkul. Sehat. Habis menyangkul lepas baju.
Nggak apa-apa itu. Coba kalau saya lepas baju, masuk angin saya. Dia sehat. Nyampe rumah minum air kendi. Klok, 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 seger. Sehat. Karena terlatih. Gerak terus. Membakar. Sehingga petani itu yang sering gerak itu, olahraga itu, badannya sehat. Ibu-ibu itu, ibu rumah tangga, kebanyakan ibu rumah tangga itu badannya lebih sehat. Karena gerak terus. Pagi habis nyuci baju, kan gerak. Ini jemur sana, jalan sana. Habis itu masak. Habis itu setrika. Itu gerak semua. Dan kebanyakan ibu-ibu rumah tangga itu sehat. Amin. Bu Loren sehat. Gerak. Bu Eko sehat. Gerak. Bu Hana sehat. Gerak juga. Ada gambar di sini. Slide kita ada masalah. Dibanding dengan seorang yang kerja di kantor. Duduk di kursi, depan komputer, pagi sampai sore gak pernah kena sinar matahari. Ya pasti gak sehat. Pak Yonas pagi sampai sore ke komputer terus. Ini. Kalau nggak diimbangi dengan gerak, nggak sehat. Saya sarankan, udah jalan kaki aja. Ya sekarang jalan kaki dia. Dari parkiran menuju ke MRT, jalan kaki. Lumayan sekarang parkir MRT itu, sampai ke stasiun Lebak Bulus lumayan. Nah itu gerak lumayan. Nanti turun lagi, dari stasiun kereta sampai di kantor, jalan lagi. Itu sehat lumayan. Terus imbangi. Kalau ibu-ibu memang setiap hari bergerak. Tapi seringkali ibu yang kerja di komputer itu, atau bapak-bapak yang kerja di depan komputer yang tidak pernah gerak itu, nah itu pasti jauh kurang sehat. Karena tidak pernah bergerak. Dan bahkan tidak pernah kena sinar matahari. Nah itu pasti jauh kurang sehat. Nah, saudaraku, saya bersyukur sering olahraga, tapi semenjak musim hujan ini jarang olahraga. Karena olahraga saya butuhkan itu berjemur juga dia. Nah musim hujan ini hampir saya nggak pernah olahraga. Ini mulai nggak enak badan, semakin gemuk, gitu ya, semakin perut semakin besar, mulai kurang enak. Karena nggak olahraga. Jadi kecuali menjaga menu makan juga harus olahraga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, terbukti bahwa kita yang olahraga yang rutin itu tubuh lebih sehat dibanding yang kerjanya hanya duduk di depan komputer tanpa diimbangi dengan olahraga. Jadi Bapak Ibu yang kerjanya duduk di komputer harus mengimbangi dengan olahraga, cari waktu untuk olahraga. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita? Yang ketiga adalah istirahat. Refreshing, cuti. Kita membaca dalam Keluaran pasal 20 ayat 9 sampai 10. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 9 sampai 10 dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Sabat artinya hari perhentian, istirahat.
Tuhan berkata, 1 minggu ada 7 hari, 6 hari kamu bekerja. Nah sekarang 5 hari ya bekerja ya. Jamnya ditambahkan tapi. Tetapi 1 hari kamu berhenti, karena itu Sabat, berhenti. Tuhan menciptakan segala bumi dan sisinya itu selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 Tuhan berhenti, Sabat. Nah Tuhan berhenti bukan karena capek, bukan karena capek. Kenapa Tuhan berhenti hari ke-7? Karena selama 6 hari sudah Tuhan tuntaskan, sudah Tuhan selesaikan. Sehingga pada hari ke-7 Tuhan berhenti. Dan digunakan untuk apa hari ke-7 itu? Tuhan memberkati semuanya. Memberkati semua ciptaan ini. Hari ke-7 itu diberkati. Jadi kalau kita berhenti pada hari Sabat itu, katakanlah kalau kita sekarang hari Minggu, kita gunakan itu untuk istirahat. Nah syukur kalau sekarang hari Sabtu, Minggu libur. Saudaraku perlu istirahat. 6 hari kita bekerja, 1 hari istirahat. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk ibadah. Digunakan untuk bersama dengan keluarga. Jalan-jalan bersama keluarga. Kalau ada waktu lebih banyak, ada uang lebih banyak, bisa digunakan refresh. Sesuai dengan ukuran kantong kita. Kalau kantong kita kecil ya nggak jauh-jauh. Makan bersama keluarga cukup kalau kantongnya kecil. Ya cukup makan nasi soto, mbok siapa itu? Oh iya ya cukup. Seneng. Nggak usah mahal-mahal. Tapi suasananya bersama keluarga itu menyenangkan. Sambil ngobrol, sambil bercanda, itu perlu. Nggak perlu mahal, nggak perlu mewah. Tergantung dengan uang kita. Saya pernah jalan-jalan keliling Jakarta nggak bayar. Naik bus. Pemda DKI menyediakan bus bisa putar-putar di Jakarta. Nggak bayar itu. Jadi nggak harus mahal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan perlu refresh. Perlu istirahat. Tuhan memberikan perintah supaya kita berhenti bekerja. Untuk istirahat. Untuk memulihkan stamina. Untuk menyegarkan kembali. Membuat kita bergairah kembali. Supaya kita tidak ada kejenuhan. Karena kita mengatur pola bekerja. Ada waktu bekerja 6 hari. Gunakan 6 hari bekerja segiat mungkin. Sebaik mungkin. Semaksimal mungkin. Tapi jangan lupa gunakan 1 hari untuk istirahat dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu masuk kerja kita selalu dalam kondisi yang sehat. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jangan sok lebih hebat dari Tuhan. Ada orang yang dari Senin sampai Senin kerja terus saja. Ya saya percaya itu lama-lama jebol itu. Senin sampai Senin kerja terus ya. Lama-lama jenuh. Kalau jenuh apa? Uring-uringan. Sasarannya siapa? Istrinya, anak-anaknya sasarannya. Karena ada kejenuhan. Biasanya pelampiasan di keluarganya, istrinya, anaknya. Dan saudara yang kasih Tuhan itu sebabnya perlu istirahat. Ada waktu istirahat. Saya ingin mengajak saudara mengakhiri khotbah ini. Kita lihat di dalam Markus pasal 6 ayat 31.
Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus yang menggunakan tubuh jasmania, tubuh yang bisa lelah, tubuh yang bisa capek, tubuh yang bisa sakit, seperti tubuh saya dan saudara saat ini. Yang dikenakan tubuh saat itu, Tuhan Yesus tubuh darah dan daging seperti saya dan saudara. Itu tubuh jasmania. Masih memungkinkan Tuhan Yesus mengalami kelelahan, mengalami kecapean, mengalami sakit. Yesus berkata dalam Markus pasal 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, pada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah. Jadi karena begitu banyak kesibukan Tuhan pelayan itu, pelayanan pun perlu istirahat. Maka Yesus mengajak murid-muridnya beristirahat. Nah, kalau Tuhan Yesus setelah bangkit, menggunakan tubuh kebangkitan, gak bisa capek, gak bisa sakit, gak bisa mati lagi. Nah, sekarang kita masih menggunakan tubuh darah dan daging, tubuh jasmaniah kita masih sangat rentan dengan sakit. Kita masih sangat mungkin kelelahan, kita masih sangat mungkin kecapean. Itu sebabnya Tuhan berkata, istirahat, refreshing, ambil cuti, gunakan kesempatan untuk mengembalikan segala stamina, mengembalikan segala kekuatan, segala semangat kembali yang mungkin sudah terlalu jenuh dalam bekerja. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa pada Tuhan. Berkatalah pada Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin hanya sehat rohani dan jiwa saja, tapi sehatkanlah tubuh saya. Karena Tuhan ingin roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna sampai pada hari kedatangan Yesus kedua kalinya. Saya ingin ini menjadikan doa saudara. Mari kita akan berusaha memelihara kesehatan tubuh kita. Atur pola makan saudara. Pilih makanan yang itu sangat berguna tubuh saudara. Batasi makanan-makanan yang sudah mulai membahayakan tubuh saudara. Daging-dagingan, lemak. Batasi itu. Manis-manis, batasi itu. Makanan sehat, sayur, buah-buahan, itu yang buat kita sehat. Daniel sudah membuktikannya. Daniel makan sayur-sayuran, minum air putih, dibanding dengan teman-teman yang lain, orang-orang lain yang makan raja, yang mewah, yang mungkin banyak daging, minum anggur, tubuh Daniel terbukti lebih sehat. Mari kita akan ikuti teladan Daniel itu. Mari menjaga tubuh kita. Kita nggak tahu sampai kapan. Kalau tubuh kita sehat, hidup kita lebih berkualitas. Berkualitas. Sampai Tuhan manggil kita, kita mengharapkan tubuh kita tetap sehat. Bapak saya mulai 45 tahun sakit-sakitan. Keluar masuk rumah sakit. Banyak rumah sakit yang dia masuk. Keluar sebentar, masuk lagi pindah rumah sakit. Mulai umur 46 tahun. Umur 50 tahun kena stroke.
Tidak mengurangi, tapi semakin bertambah banyak makan dagingnya. Semakin bertambah penyakitnya. Semakin komplikasi. Sehingga 59 tahun meninggal. Mengalami penderitaan sakit yang luar biasa. Bertahun-tahun. Karena kurang merawat tubuhnya. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat kita. Mari menjaga tubuh kita. Supaya Tuhan pakai kita dengan waktu yang kayak lama. Dengan kondisi yang prima, yang segar. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami. Bagaimana kami menjaga tubuh kami. Tuhan ciptakan tubuh kami. Menjadi tempat berdiamnya. Menjadi bait suci Roh Kudus. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjaga tubuh kami menjadi sehat. Supaya kami tidak meracuni, tidak mencemarkan melalui makanan atau melalui minuman yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkati kami ya Bapa, supaya kami bisa meluangkan waktu untuk olahraga. Karena Tuhan perintahkan itu supaya kami berolahraga, melatih badannya kami supaya kuat. Tolong kami, berikan kami waktu juga untuk kami bisa beristirahat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sering bekerja di depan komputer, berikan Tuhan mereka pemikiran supaya mereka mengambil waktu istirahat. Supaya mereka memulihkan tenaganya di hari berikutnya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati hidup ini dengan senang karena sehat. Sehingga Tuhan pakai kami lebih lama dengan kualitas tubuh yang lebih baik. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian. Ini menjadikan pujian respon dan pujian tema kita. Diambil dari nyanyian pujian nomor 273. Kita akan pujikan bait 1 saja. Judulnya Damai dan Tenang. Kita merindukan kehidupan yang damai. Kehidupan yang sehat secara fisik. Membuat kita menjadi damai. Kita akan pujian ini. Sukacita mengalirlah, itu karya Roh Kudus. Dia tinggal selamanya dalam hati yang kudus. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenang lautan. Sekali lagi kita ulangi. Sukacita mengalirlah, itu karya Roh Kudus. Dia tinggal selamanya dalam hati yang kudus. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenang lautan. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Topan berseru, Tuhan berseru, dan tenang lautan. Bapak, kami berdoa pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami yang pada saat ini merayakan libur panjang. Ada banyak saudara kami yang pergi keluar kota mengunjungi sanak saudaranya
menyebabkan lalu lintas sangat padat. Tuhan, Engkau berikan kemampuan aparat keamanan, baik kepolisian maupun relawan, mampukan untuk mengatasi arus kemacetan itu ya Bapa. Berikan damai sejahtera-Mu kepada Bapak polisi dan petugas-petugas di lapangan. Tuhan berkati saudara kami yang saat ini mungkin dalam perjalanan. Lindungi mereka Tuhan, memberkati kesehatan mereka, sehingga mereka dapat bertemu dengan keluarganya, sanak saudaranya, dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, seperti firman-Mu hari ini, Tuhan berkati kami untuk dapat menjaga kesehatan tubuh kami. Saat kami rindu tubuh kami sehat, kami menginginkan tubuh kami sehat, bukan kesembuhan. Karena kalau kesembuhan pasti diawali dengan sakit. Kami ingin Tuhan, tubuh kami selalu sehat. Tolong kami supaya kami dapat menjaga tubuh kami sehingga tetap sehat. Menjaga melalui pola makan, melalui olahraga, melalui istirahat. Berkati minggu besok kami akan belajar bagaimana menjaga kesehatan mental kami. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa pada saat ini. Engkau berkati untuk pergumulan Pak Limar Girsang. Karena kantin yang dipakai sudah lama itu harus dibongkar. Tuhan berikan hikmat-Mu pada Pak Limar untuk mendapatkan tempat yang baru sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati Tuhan Pak Limar bersama keluarga yang saat ini sedang pindahan. Berkati di tempat sementara itu. Berkati langganan-langganannya supaya tetap ada menikmati makanan kantin itu. Berikan kesehatan yang baik bagi keluarga Pak Limar yang membutuhkan tenaga yang sangat ekstra harus mengangkat barang-barang itu. Kau berikan damai sejahtera bagi keluarga ini. Kami juga berdoa pada saat itu Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Sihaan. Tuhan, berikan Pak Sihaan kekuatan, supaya Pak Sihaan dapat bertahan mengatasi penderitaan ini. Memberikan kemampuan Pak Sihaan tetap beriman pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Berikan Tuhan sukacita-Mu kepada Ibu Sihaan. Berikan kesabaran untuk dapat menanggung semua ini. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Esther. Terima kasih Bapa. Berkati jikalau mengalami sakit hari ini, kaki sebelah kiri, Tuhan sembuhkan. Otot-otot yang selama ini kata dokter mengalami benturan yang kuat, Tuhan jamah otot tendonnya. Jamah Bapa, dalam nama Yesus. Dijamah Tuhan, supaya otot tendon itu dipulihkan. Memar yang dirasakan sakit, dijamah Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Raquel, memberkati dalam kehamilannya, memberkati kesehatannya, memberkati janin dalam kandungannya. Tuhan juga memberkati untuk Pak Indra Pratama, harus melakukan tugas pekerjaan. Tuhan tolonglah
Berkati selama perjalanan di Bandung. Berkati mampukan melakukan tugas dengan sebaik mungkin, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui pekerjaan ini. Terima kasih Bapa, kami merindukan damai sejahtera Tuhan. Tuhan nyatakan bagi kami seluruh jemaat-Mu ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir. Kau mengerti, Tuhan, tolonglah mereka dalam pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih